Bab 242. Ahli Jarum Emas. Agus Yu mengutuk dengan keras. Wajah Saoli Sao tiba-tiba menjadi suram. Dan dia membalas. Agus Yu, sepertinya kamu sudah gila. Kamu benar-benar memuja seorang gadis berusia 20-an sebagai seorang guru. Aku khawatir kamu memiliki motif tersembunyi. Dia mencibir. Motif tersembunyi. Artinya Agus Yu sama sekali tidak datang ke sini untuk belajar akupuntur. Tapi karena kecantikan El Shalin. Lagi pula, pasti ada alasan sapi tua memakan rumput muda untuk menyembunyikan rasa malunya. Bukan, omong kosong. Kamu hanya berbicara omong kosong. Saoli Sao, orang sepertimu layak menjadi ahli akupuntur dan moksibusi. Sungguh memalukan bagi asosiasi pengobatan tradisional negara Long kita. Ketika Agus Yu mendengar ini, dia langsung marah. Mata Louis Lu juga sedikit dingin. Ketika Saoli Sao menunjukkan penghinaan untuk saudara perempuan keduanya sebelumnya, Louis Lu tidak banyak bereaksi. Tetapi apa yang dikatakan Saoli Sao tadi menyinggung perasaannya. Mengenai kepolosan saudara perempuannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menodai mereka. Bahkan jika itu lelucon, itu tidak akan berhasil. Dia akan naik dan menamparkan Saoli Sao. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba mendengar suara Yin dan Yang dari luar pintu. Hei, bukankah orang-orang ini dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Negara Long? Mengapa ada perselisihan internal? Dia berbicara bahasa negara Long, tapi kedengarannya sangat canggung. Semua orang melihat keluar, dan ketika mereka melihat orang-orang di luar dengan jelas, ekspresi beberapa orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional tiba-tiba menjadi sangat jelek. Terutama Saoli Sao. Tidak hanya wajahnya jelek, tapi matanya juga penuh kebencian. Nama pengunjungnya adalah Marcel Pu. Dan dia berasal dari negara Han. Dia juga ahli akupuntur. Dan itu terkenal di seluruh dunia. Karena semua jarum leluhurnya terbuat dari emas murni. Dia juga dikenal sebagai ahli jarum emas. Pertarungannya untuk ketenaran adalah duel puncak dengan Saoli Sao. Dalam duel itu, Marcel Pu langsung menghancurkan Saoli Sao yang menjadi aib bagi kehidupan Saoli Sao. Dan juga aib dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Negara Long. Dan orang-orang negara Han. Setelah Marcel Pu menang, semakin berteriak dengan bangga bahwa sumber akupuntur dan moksibusi berasal dari negara Han mereka. Ini membuat Asosiasi Pengobatan Tradisional Negara Long sangat marah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak peduli berapa banyak dokumen yang mereka hasilkan untuk membuktikan bahwa akupuntur dan pengobatan milik negara Long. Orang-orang tak tahu malu dari negara Han itu menyangkalnya. Dan mereka terus berpegang teguh pada titik ini. Kamu kalah. Jika akupuntur benar-benar miliknya, bagaimana bisa kalah? Jadi akupuntur milik negara Han kita. Kami masih harus mengajukan warisan budaya tak benda nasional. Negara Long telah menyatakan lebih dari sekali bahwa alasan mengapa akan menang adalah karena para penguasa tersembunyi negara Long kita tidak mau repot untuk bergerak. Tetapi orang-orang negara Han mendengus dan berteriak, karena kalian menyembunyikan. Biarkan mereka keluar. Kalian hanya menyombongkan diri. Karena itu, selama bertahun-tahun, Asosiasi Pengobatan Tradisional Negara Long telah mencari para ahli medis yang tersembunyi di dunia. Berharap mereka dapat berdiri dan memulihkan wajah Asosiasi Pengobatan Tradisional Negara Long. Saat ini, bagaimana mereka bisa menemukan master tersembunyi itu jika mereka ingin menemukannya? Sekarang, melihat Marcel Pu lagi, hidung Goldiruan dan yang lainnya hampir bengkok. Namun, ini bukan yang terburuk. Hal yang paling menyebalkan adalah Marcel Pu sebenarnya membawa beberapa magang ke sini.
Dan beberapa muridnya berasal dari negara Jepang dan bahkan beberapa orang kulit hitam. Ini adalah metode orang yang benar-benar menjijikkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa akupuntur milik negara Long? Lihat, tetap buka matamu. Murid miliknya datang dari seluruh penjuru negeri. Mereka semua adalah penggemar akupuntur. Tetapi mereka tidak datang kepadanya untuk belajar dari mereka. Tetapi mereka menemukan dirinya. Penduduk asli negara Han. Tanyakan saja apakah kalian marah? Tentu saja marah. Saoli Sao segera tersipu dan berkata dengan leher tebal. Marcelku, apa yang kamu banggakan? Aku kalah darimu sebelumnya karena aku ceroboh. Apakah kamu memiliki keberanian untuk bersaing denganku lagi? Hehe, kamu kalah. Kamu tidak memenuhi syarat. Marcelku melirik Saoli Sao dengan jijik. Dan terus mencibir dan berkata, aku datang hari ini karena aku mendengar seorang pengusaha lintas laut mengatakan bahwa kamu memiliki seorang dokter ajaib di sini. Terutama ahli akupuntur. Aku di sini untuk menantangmu hari ini. Beranikah kamu membiarkan dokter ajaib itu keluar untuk bertarung? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam sesaat. Nyatanya, saat mereka melihat Marcelku, mereka sudah bisa menebak niatnya. Sama seperti waktu itu bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, ketenaran Saoli Sao baru saja menyebar. Dan ahli jarum emas, Marcelku ini datang untuk menantangnya. Dan menamparkan wajah Asosiasi Pengobatan Tradisional Negara Long. Ia tidak menyangka dia melakukan trik ini lagi hari ini. Goldie Ruan dan yang lainnya sangat tertekan. Berbalik dan melihat ke dalam klinik Xinglin. Melihat El Shalin. Dia tidak bisa menahan nafas berat. Bahkan mereka sendiri tidak percaya pada keterampilan akupuntur El Shalin. Tidak mungkin memberitahu Marcelku bahwa ini adalah olong. Bukan. Mereka khawatir setelah mengatakan ini. Marcelku akan berpikir bahwa mereka pengecut dan tidak berani menerima tantangan. Goldie Ruan melirik Agus Yu. Dan berkata dengan nada yang rumit. Tetua Yu. Kamu semakin tua dan memintamu untuk meninggalkan gelar di Asosiasi Pengobatan Tradisional. Tetapi apa yang kamu lakukan kali ini terlalu berlebihan. Dia masih berpikir bahwa masalah Dr. Jenius Jiang Cheng hanyalah tipu muslihat yang dibuat oleh Agus Yu. Lagi pula, dengan pengaruh Agus Yu. Bahkan jika gadis bermarga Lin tidak melakukan apa-apa. Selama Agus Yu memanggilnya dokter ajaib dan memujanya sebagai guru, orang-orang di luar akan mudah dibodohi. Adapun tujuan dia melakukannya tidak sulit ditebak. Seharusnya seperti yang dikatakan Saoli Sao sebelumnya. Ini adalah perawatan Agus Yu untuk El Shalin. Mungkin itu bukan sapi tua yang memakan rumput muda. Tetapi mereka berdua pasti memiliki hubungan dekat. Misalnya, El Shalin adalah menantu perempuan Agus Yu. Kebetulan El Shalin adalah orang yang sia-sia. Dan ingin mengalami bagaimana rasanya disebut sebagai dokter ajaib. Jadi Agus Yu berpura-pura menjadi seorang guru. Dan reputasi El Shalin sebagai dokter ajaib secara alami menyebar. Bersambung.